Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita semua, dimana kalau kita menghitung itu nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Nikmat Allah yang paling kita syukurin adalah nikmat kita diberikan agama Islam dan iman. Kenapa? Karena sekali lagi kita yakinin ya, barang siapa yang meninggal tidak dalam keadaan agama Islam dan dia berbuat kekufuran, keluar dari agama Islam, dia terancam akan kekal di neraka selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama Islam. Sehingga kita harus yakinin barang siapa yang meninggal dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita keteguhan iman dan Islam hingga akhir ayat dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Dan kita berdoa juga sekali lagi ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, para sahabat dan para rasul dan para orang soleh, dan supaya kita juga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik, sekarang kita akan masuk pelajaran IPS kelas 7. Perhatikan, yang mempunyai buku bisa dibuka bukunya halaman 16. Di sini kita akan bahas tentang letak dan luas Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah negara terletak pada negara tropis yang lebih dominan banyakkan laut daripada daratan. Kita bisa lihat di peta ya. Nah, letaknya ada 9 derajat sampai 141 derajat bentang timur dan 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini adalah negara tropis di mana musimnya hanya 2. Nah, yaitu suhunya ya, yaitu musim hujan dan musim panas. Nah, makanya kita selalu ketemu matahari. Coba kalau kita perhatikan negara-negara di daerah kutub yang mungkin musimnya tuh banyak musimnya, ketemu matahari aja mungkin sangat-sangat jarang. Nah, kita bersyukur pada Allah, kita bisa lihat matahari tiap hari, kita juga cuma ada hujan sebagainya. Nah, jadi ibaratnya kita bersyukur pada Allah apa? Negara kita itu tidak banyak musim gitu, tidak seperti negara mungkin di Korea, Jepang, Cina sebagainya, yang ada musim salju sebagainya yang harus dingin mereka. Nah, tetapi kita cuma 2 musim, jadi hujan, panas. Jadi kita bisa beraktivitas di rumah dan bisa beraktivitas ke luar. Dan untuk tanam-tanaman, insya Allah kita bisa bertanam, bercocok tanam, berkebun dan sebagainya. Baik, selanjutnya untuk letak peta bisa dilihat di buku gambar peta di sini ya, ada peta ya. Nah, Indonesia tuh diapit oleh 2 benua seperti Bapak bilang kemarin ya, yaitu benua Hindia dan benua Pasifik. Nah, Indonesia adalah negara yang dimana Bapak cerita tadi ya, lebih banyak luas lautnya daripada luas daratannya. Maka sumber daya alam kita luar biasa banyak. Luar biasa banyak nih sumber daya alam kita ya. Udah kita negara tropis, hutannya luas, banyaknya luas, tumbuh-tumbuhan banyak di sini, berkebun juga mudah, laut kita pun banyak. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan kekayaan kepada negara kita tuh sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang kita bahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi sumber daya alam kita apa aja sih yang ada? Coba kita lihat halaman 23. Nah,
Pertama, potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu ya, potensi sumber daya alam hutan. Nah, hutan Indonesia, jelasin ya, memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari wilayah Indonesia. Jadi separuh lebih, 52% lebih. Nah, negara kita banyak hutannya, terutama di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di Jawa hutannya hanya sedikit, ya karena penduduknya di Pulau Jawa ini sangat banyak, pulaunya kecil, penduduknya luar biasa banyak. Sedangkan Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi gitu dan sebagainya itu kepulauannya lebih luas, bisa dari kota yang lebih luas, tetapi penduduknya tidak sebanyak Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa dibilang tuh 150 juta lebih. Sudah 3/4 dari penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Kemudian untuk potensi berdaya hutan itu banyak jenis kayu yang bisa dimanfaatkan. Ada kayu keruing di sini, meranti, agatis itu di daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan. Ada kayu jati di daerah Jawa Tengah, rotan di Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, kayu rasa mala, akasia itu banyak di daerah Jawa Barat dan sebagainya. Jadi kita bilang buat kayu luar biasa, hutan luar biasa itu bisa dimanfaatkan untuk kekayuan. Nah, kemudian hutan hujan tropis sangat rentan terhadap kerusakan. Tanah yang berada di bawahnya sebenarnya tidak begitu subur, kesuburannya relatif terjaga karena tumbuhan yang ada di atasnya. Jika mati akan menambah unsur hara bagi tanah. Nah, jika tumbuhan di atasnya ditebang dan dibawa ke daerah lain, maka tanah yang ada di bawahnya tidak memperoleh tambahan unsur hara lagi, sehingga sulit untuk membolehkan menjadi hutan lagi. Nah, jadi ini ada permasalahan juga ya, perhatian ya. Hutan hujan tropis ini bisa dilihat di halaman 26 tentang masalah hutan. Nah, sekarang ini kita lihat ya, hutan kita ini banyak sudah mengalami kerusakan. Nah, bahkan dikatakan sini ya, 300.000 hektar per tahunnya kita mengalami kerusakan hutan karena penebangan liar, pengambilan yang tidak semena-mena. Nah, padahal hutan ini memiliki banyak manfaat dan fungsi yang sangat penting sekali. Di antaranya pertama adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Makanya di Pulau Jawa ini kenapa sering terjadinya banjir, dan sekarang juga banyak di daerah lain kayak Kalimantan, Sumatera, karena hutan ini yang seharusnya bisa menyerap air dan nanti sebagai cadangan air di dalam tanah, ternyata banyak ditebang-tebangin sehingga tidak ada penyerapan lain. Apalagi di Pulau Jawa kita lihat ya, jalan kayak Jakarta nih, jalan semuanya itu sudah dibeton, dicor, sehingga air bagaimana mau nampung ke dalam tanah lagi. Yang ada air sekarang mengalir langsung, jadinya banjir. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Harusnya tumbuhan itu menjadi tempat hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa jadi bahan obat untuk tumbuh-tumbuhan nanti sebagainya. Ternyata karena ditebangin, apa yang terjadi ya? Tadi semakin berkurang sekarang ini. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Nah, harusnya tidak terjadi erosi atau longsor. Gara-gara hutan ditebang sekarang banyak terjadinya longsor. Yang harusnya dia menjaga tanah supaya kuat, kokoh. Nah, ternyata sekarang apa yang terjadi? Karena banyak ditebang-tebangin, akhirnya terjadi yang longsor yang sangat luar biasa. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Seperti pelajaran sebelumnya ya, kalau kita belajar IPA ya. Nah, tumbuhan ini mengambil karbon dioksida, menyerap karbon dioksida. Kemudian ketika siang hari dia mengeluarkan oksigen. Jadi kembali kalau kita manusia menyerap oksigen mengeluarkan karbon dioksida, kalau tumbuhan menyerap karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Selanjutnya, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dan penduduk di sekitarnya. Nah, itu untuk manfaat hutan tadi yang ada. Nah, sekarang di Indonesia juga ada lagi, yaitu dari hasil tambang. Tadi kita hasil hutan kita ada, tambang juga kita banyak. Nah, itu
Itu bisa kita lihat di daerah Riau. Itu ada tambang minyak bumi dan gas, wah, yang sangat luar biasa. Nah, minyak bumi dan gas. Kemudian ini di daerahnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua. Nah, itu banyak ditemukan tambang-tambang, tadi tambang gas dan tambang-tambang minyak bumi sebagainya. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah temukan kita kekayaan yang luar biasa. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Gambar pengeboran minyak bumi. Nah, yang satu minyak bumi dan gas bisa kita lihat, yang sangat luar biasa. Kemudian kita juga punya tambang batu bara. Nah, luar biasa, batu bara yang bisa digunakan batu bara tersebut untuk pabrik-pabrik dan sebagainya. Ada lagi tambang bauxit, pasir besi, emas. Banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Contohnya di Papua itu ada namanya tambang emas yang sangat terkenal, Freeport. Nah, yaitu talinya berbentuk gunung yang sangat luar biasa. Nah, Freeport itu zaman dulu tuh gunung, isinya emas batu bara sebagainya. Tapi sekarang gambarnya berbentuk lembah. Yang tadinya emas sekarang berbentuk lembah karena itu tadi terlalu banyak dikuasain. Makanya kita bersyukur pada negara kita sebenarnya negara yang sangat-sangat kaya, tetapi mungkin qadarullah apa kita tidak bersyukur, apa kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, kita malah menjadi negara-negara yang sangat tertinggal sekarang ini. Nah, selanjutnya potensinya adalah kemaritiman. Tadi kita udah potensi dari segi darat ya, ada ya tadi hutan, tambang, batu bara, minyak bumi sebagainya. Sekarang dari potensi ikan, kemaritiman ya, wilayah kita 2/3-nya adalah laut. Nah, yaitu 5,8 juta kilometer. Nah, di dalam laut ini tersimpan banyak kekayaan yang sangat luar biasa. Khususnya ada ikan-ikan yang bermacam-macam, ada hutan mangrove, nah, kemudian ada terumbu karang, nah, belum buat wisata sebagainya. Nah, makanya kita bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tadi Allah telah memberikan kita kekayaan dari darat, kekayaan dari laut. Nah, tinggal kita bagaimana berdoa, bersyukur kepada Allah supaya Allah memudahkan kita dalam mengelola hasil-hasil itu menjadi suatu yang potensial buat kita seharusnya. Nah, sekarang kita telah membahas lagi kekayaan Indonesia ya, kekayaan alamnya ya berupa darat dan laut. Sekarang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, sekarang kita membahas jumlah penduduk. Ini berdasarkan survei ya, jumlah penduduk sebenarnya sekarang udah lebih nih. Ini survei tahun 2015. Kita negara peringkat 4 negara terbesar di dunia. Yang pertama ada Cina. Cina ini penduduknya 1.372.000.000. Ini tahun 2015 ya. India 1.314.000.000. Amerika Serikat 321 juta dan Indonesia 256 juta. Nah, jadi kita negara penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Nah, persebaran penduduk. Nah, ini kita bisa lihat persebaran penduduk tersebar di beberapa wilayah. Cuman yang paling padat dan paling banyak, ini kita bisa lihat peta sini ya. Ini ada gambar peta nih sebenarnya di halaman 40 ya, di peta. Nah, bisa lihat warna-warnanya ya, ada warna merah Pulau Jawa itu. Nah, paling banyak adalah di Pulau Jawa, khususnya Jakarta udah merah banget. Jabodetabek merah karena Jabodetabek penduduknya paling padat. Nah, sedangkan di daerah Sumatera, apalagi Kalimantan, Papua itu penduduknya sedikit, pulaunya luas, penduduknya sangat-sangat sedikit. Nah, disitulah tadi bilang tadi banyaknya hutan di sana. Nah, sedangkan Pulau Jawa ini bisa dibilang padat, apalagi Jabodetabek, mana-mana penuh tanah aja sekarang kita tinggal di Jabodetabek padat sekali. Nah, makanya di sini tidak terjadi persebaran tidak merata untuk masalah penduduk, karena wilayah kita yang luas, padat, pulau-pulau kita banyak, tetapi kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa. Nah, untuk komposisi penduduk sini bisa dibilang, nah, pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis mata pencarian, agama. Nah, komposisi di sini terangin ya, di sini ya. Untuk usia balita itu 0 sampai 5 tahun, SD 6 sampai 12 tahun, SMP 13 sampai 15 tahun, SMA 16 sampai 18 tahun, perguruan tinggi 19 sampai 24, usia dewasa 25 sampai 60, di atas 60 usia lanjut. Nah, untuk masalah jenis kelamin, nah,
Kalau zaman dahulu itu laki-laki yang bekerja, tetapi seiring perkembangan zaman, emansipasi wanita sekarang, ternyata sektor pekerjaan tidak hanya laki-laki saja, sudah banyak didominasi oleh perempuan. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, di sini bisa lihat, di sini ada banyaknya imigrasi masuk, yaitu imigrasi ya. Nah, jadi kita bisa melihat, nah, penduduk Indonesia ada imigrasi juga masuk, kenanya dari dalam negeri juga. Kemudian ada juga dari orang-orang Afrika yang banyak masuk Indonesia juga. Kemudian juga ada orang Cina masuk Indonesia. Nah, ada perpindahan penduduk juga. Nah, dan sekali lagi tadi Bapak terangkan ya, untuk penduduk Indonesia itu paling banyak dominan di Pulau Jawa. Nah, untuk keragaman etnik dan budaya. Nah, jadi kita dari suku budaya sangat banyak suku, pokoknya kita ini luar biasa, suku kita banyak, sangat banyak suku kita. Nah, budaya setiap suku pun berbeda-beda, tidak bisa kita samakan suku budaya. Makanya di sini kita harus adanya toleransi, nah, dalam hal budaya. Kemudian dari segi agama, ada beberapa agama yang ada di Indonesia, dan paling mayoritas adalah agama Islam yang ada di kita. Nah, untuk pakaian adat bisa dilihat di halaman 48 sebagainya tentang betul-betul pakai pakaian. Nanti ini pakai pakaian adat, sini ada pakaian adat Sumatera, Jawa, Betawi, Bali sebagainya, macam-macam. Untuk kondisi alam Indonesia, nah seperti yang tadi ya, alam kita sangat luar biasa, banyaknya alam luar biasa kita. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita luar biasa kekayaan alam, nah, baik terutama alam laut, darat sebagainya, dan banyak sektor-sektor kita ya. Alam kita ini bisa dijadikan suatu pariwisata seperti di daerah Bali, Yogyakarta, Lombok, Sumatera dan sebagainya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan dari Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu depan selanjutnya. Kita hari ini sampai membahas tentang masalah keadaan tentang Indonesia sampai kondisi alam Indonesia. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti ada sedikit tugas yang dikirim di Google Classroom. Yaitu tugasnya apa yang tadi bisa dibaca di sana Google Classroom, tugasnya yang dapat Bapak sampaikan. Yang sekali lagi, selamat belajar dari Bapak. Nah, memang kita akuin kondisi belajar di masa COVID ini sangat jauh berbeda sama kita belajar secara langsung gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa tetap kita semangat belajar, dan kita niatkan belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pelajaran kita ini nanti ya, Allah mudahkan, Allah berikan pemahaman yang mudah bagi kita semua untuk mengulang-ulanginya, untuk mempelajarinya sebagainya. Nah, kita berdoa semoga kita diberi kesehatan dan dihilangkanlah penyakit-penyakit yang ada sekarang ini. Nah, khususnya COVID-19 ini ya bisa dihilangkan, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Sekali lagi kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.